Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiana Ramadan dengan NRP 15/2020-076. Di sini saya akan membuat atau mempresentasikan lanjutan modul pertemuan kelima, itu dari membuat minimap sampai ke button, sampai ke main menu, logo, dan button. Yang pertama itu kita membuat minimap dulu dengan caranya ini di sini ada kanvas. Ke kanvas nanti kita buat ke enggak, kita buat ke kamera, nanti kita buat minimap kamera. Nah, nanti kita terus udah gitu kita atur posisinya sehingga nanti posisinya jadi seperti ini. Terus nah kita ubah-ubah si komponennya. Di sini ada rotationnya 90, ada terus 100. Nah, terus nanti kita size-nya diubah, lalu di perspektifnya juga kita ubah eh jadi orto, ya itu. Nah, di sini. Nah, jadi ortografik. Setelah itu kita buat ke script. Kita buat script itu nanti kita ke minimap. Nah, ke minimap ini nanti kita buat si public transform player nanti untuk kebuat. Nah, ngebuat di sininya itu ada player transformation. Lalu nanti kita buat sebuah coding delete update. Di sini ada vector position coding ini untuk agar si posisi pada nanti di minimapnya itu mengikuti pergerakan playernya itu terus dari atasnya gitu. Nah, setelah itu maaf. Nah, setelah itu kita membuat si anime iconnya, di mana nanti kita buatnya dengan 3D objek, di mana di sini ya. Kalau misalkan di gamenya itu, nah di sini ada anime iconnya. Lalu kita coba jalankan. Maka nanti anime iconnya akan tampil di minimapnya. Nah, ada. Nah, di sini ada. Untuk menambahkan anime iconnya itu kita tambahkan material di sini. Nah, kita tambah create material di minimap iconnya. Minimap icon. Nah, di sini kita buat materialnya, nanti kita buat sesuai yang diinginkan. Kalau di sini merah di sini. Lalu kita memfungsikan si energinya, memfungsikan energi yang dimaksud tuh kalau misalkan si playernya atau si objeknya atau si karakternya itu berlari, maka nanti energinya berkurang. Kalau misalkan playernya diam, nanti energinya akan memulihkan kembali. Itu dengan cara kita buat script. Oh ya, sebelum itu kita buat si energi maskingnya dulu atau energinya dulu di pertemuan sebelumnya. Lalu kita di sini buat script HUD manager. Lalu nanti di hierarkinya kita tambahkan si HUD manajernya. Nah, HUD manager di sini. Nah, HUD manager. Setelah itu masukkan ke current energy, dan untuk di codingan HUD manajernya itu, nah di sini kita masukkan dulu, kita ambil si energinya itu 200, maksud energinya 200. Lalu kita ambil juga image current energinya. Lalu setelah itu kita ke energy drain. Nah, di sini jika if kecepatan sama dengan kecepatan lari, maka input X jika input X sama dengan 0, lebih dari 0 dan input Z lebih dari 0, dan jika
energi lebih dari 0, maka energi dikurang 10. Maka nanti mungkin kan mungkin kalau misalkan si playernya lari nanti energinya berkurang 10, 10, 10 gitu. Nah, kalau misalkan si playernya itu diam atau nggak bergerak, itu nanti energinya menambah ke 15. Lalu di sini ada private void update energy. Nah, di sini untuk si kayak current energy rate transformer scale, kayak mengupdate lah gitu. Oke, apa ya, seiring berjalannya game atau si playernya gerak itu akan diupdate terus si itunya apa, si energinya. Nah, lalu setelah itu kita coba run juga. Nah, kalau misalkan si playernya lari, nah itu energinya berkurang. Nah, kalau misalkan playernya diem, itu langsung nambah 15-15. Kalau tadi berkurangnya 10-10. Lalu selanjutnya kita ke membuat jam. Nah, di sini kita buat di hierarkinya itu di hierarki terus kanvas kita buat teks clock, di mana di sini teksnya itu kita ubah jadi 00.200, lalu fontnya itu bebas, lalu font size-nya juga bebas, lalu saya ditaruhnya di kanan. Nah, pada dua ini, nah pada kanvas ini saya buatnya di sebelah kanan. Lalu sama seperti sebelumnya itu untuk apa, jamnya itu bisa berjalan, kita coding di HUD Manager. Nah, di HUD Manager kita tambahkan public text time di sini untuk si time-nya agar bisa bertambah tuh terus berjalan. Nah, di sini untuk update time-nya atau coding time-nya di sini ada in hours, in minutes, to string game hours dan game minutes. Lalu di sini jika hours lebih dari sama dengan 0 dan hours kurang dari 10, maka nanti game hours-nya itu sama dengan 0. Lalu uh, selain atau else gitu, maka game hours-nya itu akan mengambil dari hours-nya to string. Lalu jika minute lebih dari sama dengan 0, ini sama kayak jam, hanya ini untuk mengambil si menitnya doang. Lalu nanti setelah kondisi ini selesai, nanti si time text-nya itu akan masuk, maksudnya si game house, si game hours-nya itu, si variable game hours-nya sama game minutes-nya itu bakal ditampilkan. Sini ada game hours-nya, terus dibagi dua. Nah, ini bagi dua di titik, ada titik dua, terus di sini ada game minutes-nya. Untuk tadi tampilannya juga udah berjalan si waktunya. Lalu yang terakhir itu membuat logo dan membuat button. Di sini membuat logo dan button itu kita ke scene, lalu kita buat scene baru di sini main menu. Nah, nanti kita buat canvas di sini dan masukkan logo. Logonya itu saya gunakan yang HUD dari modul itu yang pemrograman game. Nah, di sini masukkan aja langsung, terus atur si width, terus sama height-nya. Oh ya, dan untuk memasukkan source image-nya itu nanti ke sini, di drag aja langsung. Lalu kita buat button button lagi. Di sini naik button. Di sini ada rectangle. Rectangle-nya itu untuk si kotak hitamnya, dan ini teksnya itu otomatis ditambah saat kita menambahkan button. Di sini kita coba ubah. Oh iya, dan sebelum misalkan di new buttonnya itu kita harus uh, atur dulu si width dan height-nya agar si teksnya itu muat. Soalnya tadi saya kasusnya kalau misalkan ini masih kecil ukurannya, maka teksnya itu nggak akan kelihatan kalau fontnya segede gini. Nah, jadi sesuaikan aja di new buttonnya sama di teksnya. Nah, lanjut untuk teksnya itu saya menggunakan emang ininya new game.
Terus font size-nya itu 110 dan fontnya itu arkeologi. Nah, dan di sini juga belum sampai menekan fungsinya, apabila menekan new game maka new game. Itu belum sampai, itu di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.